Salam gila bola. Sedikit saja yang tahu bahwa final Copa del Rey 2022 akan menjanjikan banyak drama selain harapan. Ini merupakan final Copa del Rey yang cukup aneh mempertemukan dua tim yang jarang-jarang melaju ke final turnamen. Tidak ada Real Madrid, juga tidak ada Barcelona di final kali ini. Mereka berdua sudah tersingkir lebih awal. Tetapi sebelum kita mulai, tolong klik subscribe lebih dulu biar kami bertambah semangat. Real Betis kalahkan Vallecano. Pasukan Manuel Pellegrini bermain di kandang sendiri untuk laga leg kedua semifinal Copa del Rey di Estadio Benito Villamarin di kota Seville. Tapi mereka tertinggal lebih dulu melalui gol tendangan bebas Babe. Beruntung mereka berhasil membalaskannya pada menit ke-92 injury time yang menyamakan skor 1-1 dan agregat 3-2 setelah kemenangan 2-1 dari leg pertama 9 Februari di kandang Vallecano di Campo de Futbol de Vallesas di Madrid. Dua super sub menjadi penentu. Gol penyama kedudukan datang dari peran dua pemain pengganti, Joaquin dan Borja Iglesias. Sebuah bola panjang dari kiper Claudio Bravo sampai ke Joaquin, dan pemain Spanyol yang sudah berusia 40 tahun itu kemudian mengirimkan umpan terobosan ke arah pemain nomor 10 Sergio Canales, yang kemudian menyepak bola ke sudut gawang Lucas Zidane. Saat itulah Borja Iglesias datang. Gol dinyatakan atas nama Iglesias meski sebenarnya bola sudah melewati garis gawang saat dia datang. Tetapi jika bukan karena usaha dari penyerang Spanyol berusia 29 tahun itu, satu pemain belakang Vallecano akan berhasil menyepak keluar si bundar. Babe cetak gol hebat. Jika Anda pendukung Manchester United, Anda pasti mengenal pemain Portugal berusia 31 tahun ini. Babe pernah merumput di Old Trafford pada periode 2010-2014, hanya bermain 2 kali saja, dan nihil gol. Pemain dengan nama lengkap Thiago Manuel Diaz Correia ini mencetak gol jarak jauh dari tendangan bebas, tetapi sayang sekali sepakannya tidak banyak artinya setelah disamakan oleh Real Betis menit kedua injury time. Final pertama Betikos dalam 17 tahun. Apa yang dramatis dari laga final 23 April 2022 nanti adalah ini merupakan final pertama Real Betis setelah 17 tahun. Betikos terakhir kali masuk ke final Copa del Rey dan kemudian menjadi juaranya pada tahun 2005. Itu sudah 17 tahun yang lalu. Pada waktu itu Betikos mengalahkan Osasuna dengan skor 2-1 pada final yang dilangsungkan di Stadion Lama Atletico Vicente Calderón. Joaquin bisa akhiri karir dengan sebuah trofi. Pemain yang paling sering disebut-sebut dalam keberhasilan Real Betis melaju ke final adalah Joaquin. Pemain yang memiliki andil dalam skor 1-1 pada laga leg kedua melawan Rayo Vallecano. Joaquin masih berusia 23 tahun saat terakhir kali membela Betikos menjadi juara Copa del Rey pada tahun 2005. Kini pemain yang sama sudah berusia 40 tahun dan akan segera pensiun dari dunia sepak bola, tetapi mungkin bisa mengakhiri karirnya dengan sebuah trofi. Joaquin Sanchez Rodriguez, nama lengkapnya sebenarnya pernah pula membela Valencia cukup lama dari tahun 2006 sampai 2011, tetapi pada laga final 23 April 2022 nanti dia harus melupakan persahabatannya dengan Los Che guna membawa Betikos meraih gelar juara pertamanya dalam 17 tahun. Spesialis Copa gagal ke final. Drama lainnya yang terjadi pada Copa del Rey musim 2021-22 ini adalah kegagalan Athletic Bilbao melaju ke final. Tim yang di negara Spanyol lebih dikenal dengan nama Athletic Club ini adalah finalis Copa del Rey edisi 2020 dan 2021. Tetapi bukannya meraih gelar juara pada dua final itu, mereka kalah 2 kali. Dalam 2 partai final yang hanya dipisahkan 14 hari saja pada bulan April 2021, mereka kalah 1-0 dari Real Sociedad dan kemudian kalah lagi 4-0 di tangan Barcelona.
Pasukan Marcelino Garcia itu berhasil membalaskan dendam atas Barca, menyingkirkan tim asuhan Xavi Hernandez itu dengan skor 3-2 melalui babak extra time pada 20 Januari 2022. Dua gol dari Iker Muniain serta satu gol lain dari Inigo Martinez menenggelamkan dua gol dari Ferran Torres dan Pedri. Setelah menyingkirkan Barcelona, Bilbao melaju ke perempat final untuk menang 1-0 atas Real Madrid. Mereka pasti melaju ke final, bukan? Salah besar. Bilbao dihentikan di semifinal oleh Valencia. Pada leg pertama, gol dari Raul Garcia dibalaskan oleh Duro, sebelum gol dari Gonzalo Guedes mengakhiri perlawanan Athletic Bilbao pada leg kedua. Skor agregat 2-1 bagi keunggulan Los Che. Sentuhan hebat Pepe Bordalas. Keberhasilan Valencia lolos sampai ke final Copa del Rey merupakan salah satu kesuksesan pelatih baru tim itu, Pepe Bordalas. Pelatih ini adalah mantan manajer Getafe selama 5 tahun 2016-2021 sebelum direkrut oleh Los Che. Setelah dua leg yang penuh dengan tantangan fisik, intensitas, dan agresivitas, Valencia berhasil mengungguli finalis 2020 dan 2021 Athletic Bilbao. Menyusul hasil imbang 1-1 di Bilbao, tendangan jarak jauh dari Gonzalo Guedes menjadi pembeda keduanya. Jose Pepe Bordalas sangat emosional dengan laga final pertamanya, mengingat karir manajerialnya sudah dimulai sejak 29 tahun silam. Sebagian besar dihabiskan di divisi bawah dalam komunitas Valencia. Valencia lebih dijagokan. Meskipun Pepe Bordalas minim pengalaman senior, tetapi Los Che masuk ke final Copa del Rey 2022 sebagai tim yang lebih dijagokan daripada Real Betis, yang sebenarnya memiliki manajer lebih baik secara pengalaman, Manuel Pellegrini. Valencia memiliki pengalaman lebih banyak di ajang kompetisi Piala Domestik Spanyol ini, 17 kali mereka masuk ke final dan 8 kali menjadi juaranya. Sementara Betis baru 4 kali masuk final sepanjang sejarah dan terakhir kali menjadi juaranya 17 tahun lalu, tahun 2005. Modal utama Real Betis adalah determinasi seperti yang mereka tunjukkan pada leg kedua semifinal, terus berjuang sampai dengan detik-detik terakhir pertandingan. Prediksi final Copa del Rey. Valencia akan bermain lebih negatif daripada Betis, seperti yang terlihat dari skor minim semifinal. Sementara itu, pasukan Manuel Pellegrini akan lebih dominan dalam hal penguasaan bola dan percobaan serangan. Pepe Bordalas sukses karena memiliki kekuatan di lini belakang. Besar kemungkinan laga akan imbang, butuh extra time, dan tidak tertutup kemungkinan untuk adu penalti. Apapun itu, jika keduanya menjadi juara, suasananya akan sangat emosional karena latar belakang sejarah masing-masing. Baiklah, itu semua alasan mengapa Anda harus nonton final Copa del Rey 2022. Jika Anda punya pertimbangan dan alasan lain, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like serta share video ini jika kamu suka. Salam gila bola!